teman-teman, perkenalkan nama saya Kartika Rahayu. Di sini kita akan membahas mengenai kontingensi. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian kontingensi. Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Perlu kita ketahui, terdapat keuntungan dan kerugian di dalam kontingensi. Keuntungan kontingensi. Yang pertama, kemungkinan penerimaan uang dari hadiah atau sumbangan dan bonus. Yang kedua, kasus pengadilan yang tertunda dengan kemungkinan hal yang sangat menguntungkan. Dan yang ketiga, kemungkinan pengendalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. Kerugian dalam kontingensi yaitu tak tertagihnya piutang, tanggung jawab perusahaan atas kerusakan produk perusahaan, perkara pengadilan yang tertunda, serta jaminan perusahaan terhadap utang pihak lain kepada pihak ketiga atau indebtedness. Perlu kita ketahui apa saja jenis-jenis transaksi kontingensi. Yang pertama ada kontingensi tagihan atau pembelian opsi valuta asing, yang artinya perjanjian asing yang memberikan hak pilihan kepada pembeli opsi untuk menggunakan atau tidak menggunakan dalam kontrak jual beli valuta asing. Dan bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain, yang artinya semua bank garansi atau jaminannya yang diterima oleh bank yang mengakibatkan tagihan kepada pihak bank penjamin bila pihak yang dijamin melakukan ingkar janji atau wan prestasi di kemudian hari. Dan yang kedua, kontingensi kewajiban, yang di dalamnya terdapat garansi yang diberikan. Maksudnya, semua bentuk garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin oleh bank yang bersangkutan wan prestasi atau cedera jaminan. Kemudian ada surat kredit yang berdokumen dalam negeri atau SKBDN yang dapat dibatalkan dalam rangka perdagangan negeri. Dan yang terakhir ada penjual opsi valuta asing atau opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual valuta asing pada harga tertentu selama atau pada akhir masa opsi. Penyajian dalam laporan keuangan kontingensi. PSAK nomor 31 menyatakan bahwa sistematika penyajian laporan komitmen dan kontingensi disusun berdasarkan urutan tingkat kemungkinan pengaruh terhadap perubahan posisi keuangan dan hasil usaha bank. Asas konservatif dalam kontingensi. Pengungkapan data transaksi kontingensi dalam laporan keuangan dikaitkan dengan penerapan konsep atau asas konservatif. Maksudnya ialah penyisian suatu rugi kontingensi dapat dilakukan dalam perhitungan rugi laba bila kedua kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, jumlah kerugian dapat ditaksir secara wajar, sedangkan terhadap laba kalau kontingensi tidak dicantumkan terhadap laba rugi tetapi perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Dan yang kedua, terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi penurunan nilai suatu aktiva atau telah timbul kewajiban pada tanggal neraca. Oke teman-teman, pembahasan kita mengenai kontingensi telah selesai. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami ya teman-teman. Thank you for watching.